Oke, kita langsung aja bahas sebuah topik panas yang lagi bikin heboh pasar saham Indonesia. Namanya Rebalance MSCI. Mungkin Anda sering dengar istilah ini, tapi apa sih sebetulnya artinya buat portofolio kita? Yuk, kita bongkar bareng-bareng misterinya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa tiba-tiba investor asing kayaknya siap-siap mau jualin saham-saham blue chip Indonesia gede-gedean, padahal kinerja perusahaannya baik-baik aja? Jawabannya, ini bukan soal fundamental, tapi soal teknis. Dan angkanya itu nggak main-mainin, potensi dana yang keluar atau outflow bisa sampai 16 triliun rupiah. Outflow itu simpelnya duit asing yang ditarik keluar dari pasar kita. Angka segede ini ya jelas bisa bikin pasar sedikit goyang dalam jangka pendek. Jadi ada apa sih sebenarnya? Oke, ini dia peta kita untuk memecahkan teka-teki ini. Pertama, kita harus kenalan dulu sama biang keladinya, yaitu konsep free float. Terus, kita bakal jadi detektif, melacak siapa pemilik saham sebenarnya. Habis itu kita lihat gimana MSCI mengubah rumus hitungannya, baru deh kita sampai ke saham-saham mana aja yang jadi sorotan, dan yang paling penting, apa kesimpulannya buat kita. Jadi, kita ulangi ya poin utamanya. Ada potensi penjualan besar-besaran sampai 16 triliun rupiah. Tapi pemicunya itu murni perubahan teknis. Penting banget buat diingat, ini bukan karena kinerja perusahaannya jelek, sama sekali bukan. Ini lebih ke penyesuaian struktural, bukan kepanikan pasar. Loh, kok bisa ada penyesuaian sebesar itu? Nah, jawabannya ada di satu istilah kunci ini, free float. Kalau Anda paham konsep ini, saya jamin Anda bakal langsung klik dan mengerti keseluruhan ceritanya. Ini petunjuk utamanya. Jadi, apa sih free float itu? Gampangnya gini, ini adalah porsi saham sebuah perusahaan yang benar-benar bebas diperjualbelikan oleh publik, oleh kita-kita inilah. Bayangin aja kayak tiket konser. Ada tiket yang dijual bebas buat umum, nah itulah free float. Tapi kan ada juga kursi yang udah di-booking buat sponsor atau tamu VIP kan? Nah, yang itu nggak dihitung sebagai free float. Nah, MSCI ini aturannya ketat banget. Kalau sahamnya dipegang sama investor retail kayak kita, atau reksadana dan dana pensiun, itu dianggap free float. Tapi, kalau yang pegang itu perusahaan lain, pemerintah, atau pendiri perusahaan itu sendiri, itu nggak dihitung, dianggap nggak bebas. Nah, perbedaan inilah yang jadi inti dari semua masalah ini. Karena ini yang menentukan bobot sebuah saham di indeks MSCI. Terus, gimana ceritanya sampai kepemilikan saham ini jadi dibongkar semua? Percaya atau enggak, semua ini berawal dari satu keluhan, yang efeknya jadi kayak bola salju raksasa. Jadi ceritanya gini, ada satu manajer investasi asing yang mau beli saham Indonesia yang baru listing. Harusnya kan liquid ya, tapi kok susah banget dibeli? Dia ngadu ke MSCI. Nah, MSCI langsung curiga. Loh, kok datanya nggak sesuai kenyataan? Sampai-sampai mereka ngancam mau nurunin peringkat Indonesia jadi frontier market. Wah, itu gawat. Akhirnya, regulator kita gerak cepat. Mereka rilis data kepemilikan di atas 1%. Dan dari situlah ketahuan kalau free float beberapa saham raksasa ternyata nggak sebesar yang dikira selama ini. Tapi ceritanya nggak cuma itu. Ternyata selain karena data kepemilikan yang baru dibuka, ada satu lagi nih biang keladinya. MSCI di saat yang bersamaan juga mengubah cara mereka menghitung. Ada perubahan kecil di formula mereka yang ternyata dampaknya gede banget. Ini dia nih perubahannya. Dulu aturan pembulatannya simple. Kalau free float saham, katakanlah 42,7%, itu dibulatkan ke atas jadi 45%. Nah, dengan aturan baru yang lebih detail, angka 42,7% yang sama sekarang malah dibulatkan ke bawah jadi 42,5%. Kelihatannya sepele kan, cuma soal pembulatan. Tapi untuk saham sekelas blue chip, beda 2,5% itu nilainya bisa triliunan. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, dagingnya nih. Jadi siapa aja korbannya? Saham apa aja yang kena dampak paling besar dari semua perubahan ini? Yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari bank-bank raksasa. Coba lihat, BBCA dan BBRI bobotnya sama-sama turun dari 45% ke 42,5%. Penurunan ini bisa memicu outflow sekitar 2,1 triliun untuk BBCA dan 1,2 triliun untuk BBRI. Tapi ada kabar baik buat pemegang saham Bank Mandiri. BMRI aman, bobotnya tetap di 40%, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, kalau kita lihat saham yang lain, dampaknya bisa lebih dramatis. Lihat aman, bobotnya bisa anjlok hampir separuh. Dari 20%, perkiraannya jadi cuma 10-12%. Goto juga turunnya lumayan jauh.
Kalau Astra, ini kasusnya menarik. Bobotnya turun karena data kepemilikan yang baru tadi, yang akhirnya menunjukkan ada kepemilikan korporat yang selama ini nggak terdeteksi di hitungan free float. Ada kutipan menarik yang memperjelas ini semua. Untuk BCA, ini bukan karena data 1% tetapi murni karena aturan pembulatan baru MSCI. Jadi ini poin yang penting banget ya. Khusus untuk kasus raksasa seperti BCA, penurunannya itu bukan karena masalah transparansi, tapi murni karena perubahan teknis di aturan pembulatan MSCI tadi. Oke, setelah tahu semua detailnya, pertanyaan terbesar kita sebagai investor adalah, jadi kita harus gimana? Apa ini artinya pasar bakal hancur? Tenang dulu, coba kita lihat dari kacamata yang lebih besar. Anggap aja ini seperti obat pahit. Sakitnya sekarang, tapi untuk keuntungan jangka panjang. Yuk kita simpulkan poin-poin utamanya. Pertama, tekanan jual ini teknikal, bukan fundamental. Kedua, potensi cash outflow-nya memang besar, sekitar 16 triliun. Tapi ini harusnya cuma kejadian sekali aja, sebuah one-time event. Dan yang terpenting, tujuan akhirnya itu bagus, membuat pasar kita lebih transparan dan sehat. Kenapa? Karena pasar yang bersih dan jujur itu justru yang paling dicari sama investor-investor kakap global. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup untuk kita renungkan bersama. Mungkinkah pembersihan yang mungkin terasa menyakitkan dan bikin pasar goyang untuk sementara waktu ini justru menjadi fondasi bagi pasar saham Indonesia yang lebih kuat dan lebih dipercaya di mata dunia? Jangan-jangan ini adalah tiket emas kita untuk menarik investasi yang jauh lebih besar lagi di masa depan? Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan, bukan?